Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi ya sama saya, Bang Teman, di channel Cus Remanred. Hiya. Oke guys, bagaimana kabar kalian semua? Baik-baik saja ya. Oke, di sini kita akan review customer yaitu The Face OS yang baru dirilis kemarin guys. Oke guys, sebelum kita masuk ke bagian customisasi, saya mau ngasih tahu nih kita mau ngasih tahu nih beberapa detail kecil tapi sangat bermanfaat sekali fiturnya guys. Nah, jikalau kalian nih yang suka browsing gitu, bagi kalian yang masih sekolah gitu browsing terus kan kudu nyalin teks. Nah, fitur ini di bagian tulisan app nih, misalkan contoh saya buka stylannya. Nah, saya contoh buka setelan, terus kita tombol home. Nah, di ini ada Google Lens. Tuh. Habis Lens baru nih tuh. Kita pilih teks. Nah, kita pilih yang ini. Tuh. Tinggal salin teksnya aja, guys. Tuh, tinggal salin teks di situ salinnya. You understand? Nah, bisa juga untuk menelusuri gitu. Nah, untuk belajar bisa, nah untuk belanja juga bisa, untuk bagian tempat juga bisa, untuk bagian makan juga bisa guys, untuk terjemahan juga bisa. Tuh, coba kita pilih semua. Nah, begitu guys. Oke, itu adalah termasuk detail-detail kecil yang sangat bermanfaat fiturnya guys. Langsung aja kita masuk ke bagian setelan. Jaringan dan internet, WiFi aman, data seluler aman. Yang belum saya coba cuma hotspot. Kita nyalain guys. Oke, dia nyala guys. Kita matiin lagi. Oke, dia mati, tapi waktunya lama buat matinya. Kita nyalain lagi. Oke guys, ternyata fix hotspot ngebug guys. Nah, bagaimana cara fix ngebug hotspot? Nanti saya akan cari tahu dulu guys. Kalau saya udah cari tahu, nanti saya bikin videonya untuk di video selanjutnya. Kalau enggak kapan-kapan gitu. Nah, untuk bagian perangkat terhubung, frekuensi koneksi, Bluetooth, transmisi layar, percetakan, Chromebook, berbagi langsung, Android Auto, itu semuanya bisa guys, tanpa ngebug. Nah, untuk device, nah ini untuk customisasinya, untuk baterai setting. Nah, kita bisa pilih sesuai menu-menu yang sudah disediakan di customer ini guys. Untuk selebihnya seperti itu. Nah, career label itu buat nampilin kartu SIM ya, nama kartu SIM-nya nih. Misalkan contoh nih, Telcel 5G. Nah, di sini kita pilih status bar atau dia akan muncul Telcel 5G. Begitu guys. Untuk settingan jam, nah, kita bisa pilih mau posisi yang sebelah mana. Nah, terserah kalian guys. Ini untuk menampilkan detiknya. Status bar item, nah ini untuk nampilin status barnya. Ininya nih, itemnya seperti WiFi, volume gitu, putar otomatis, VPN, data seluler, mikrofon, hotspot itu.
Nah untuk ini traffic indicator itu bahasa Indonesia tampilan kecepatan guys. Jadi aktifin aja gitu biar bisa kita ngelihat kecepatan jaringan kita yang sedang kita pakai berapa MB gitu per detiknya. Nah untuk selanjutnya ini untuk menyalain logo dog face nya, ini untuk icon color. Nah kalian bisa lihat nih tuh, nih saya ke home dulu, kalian perhatikan yang ini nih, icon yang itu tuh ya, perhatikan icon yang itu. Nah ini saya aktifin tuh, dia akan jadi orange. Kalau di open dia akan seperti tampilan bawaan icon Android 12 seperti itu guys. Nah untuk baterai status ini kalau kita lagi pakai apa namanya speaker Bluetooth itu, kalau enggak headset Bluetooth, nah itu baterainya bisa ditampilin guys berapa persen lagi gitu, apakah masih 90%, 60%, 50% gitu. Show data disable icon, aktifin aja guys. Dan untuk selebihnya kalian bisa ikuti settingan seperti yang saya pakai. Nah untuk bagian selanjutnya, quick setting panel, notifikasi, ambient edge lighting. Nah ini nih, kalau misalkan kita aktifin, nah kalau terus ada misalkan ada notifikasi masuk seperti Telegram atau WhatsApp ataupun dari YouTube kalian gitu, YouTube dari channel kalian ada update terbaru, nah dia akan menampilkan lampu gitu. Nah untuk lampunya kayak gimana, nah, kita bisa pilih unchained color. Nah unchained color itu dia random guys, kita juga bisa custom color. Nah terserah, kita bisa pilih warna hijau tuh, terserah kalian ya. Saya saranin bagi kalian yang suka ya aktifin aja, kalau bagi kalian yang mau coba-coba silakan, bagi kalian yang nggak suka nggak usah diaktifin. Ini aktifin aja guys. Quick setting, smart pull down. Nah janganlah, ini mah jangan guys. Battery estimate tuh, ini kan ada tulisan tuh hingga 11.45. Nah kalau misalkan itu pengen dihilangin, ini open aja. Oh biasanya langsung hilang guys, tapi ini masih ada. Dan untuk selebihnya kalian bisa ikutin gitu setting-setting yang di ini oleh saya nih tuh ya. Nah untuk selanjutnya di bagian lock screen scorecard, head bottom scorecard. Nah nih pintasan kiri default, kalau defaultnya dia Google itu ya, Google apa suara itu, Google suara. Head bottom, nah coba ini kita open terus kita matiin layar tuh, dia no guys, dia muncul tuh, baru dia akan muncul seperti ini guys. Kita juga biasa setting ya tuh, sekalian mau yang sebelah kanan apa gitu, mau WhatsApp, mau YouTube tuh kan, tuh YouTube tuh, you understand? Here. Nah ini untuk screen UI, disable ripple effect on unlock. Ini yang ini nih, itu nggak usah diaktifin, open aja ya. Fingerprint sukses vibration, getarkan sidik jari saat mendeteksi bahwa sidik jari sukses gitu. Nggak usah guys, kecuali sidik jari sasa baru getarkan gitu.
untuk selebihnya kalian bisa ikut-ikutin seperti yang di ini saya nih tuh. Nah, ambient atau always on display, ya segitu doang sih tuh, gitu doang. Nah, kita masuk ke bagian customization, monet engine. Nah, tuh tema monet ya seperti itu doang sih. Saya juga belum tahu sih artinya monet apa sih, artinya monet tuh belum belum tahu. Nah, bagi nih nih ini kan ada timing nih. Nah, bagi kalian yang mau nggak mau settingnya satu-satu tuh, bagi kalian yang nggak mau settingnya satu-satu gitu, setting WP icon, signal icon, icon shape. Nah, itu bagi kalian yang nggak mau setting satu persatu, kalian bisa pilih ini nih tuh icon pack. Yang ini nih tuh icon pack. Nah, kalian bisa pilih tuh yang udah disediain di sini guys. Oke, kita pilih yang ini, Pavlova UI. Oke guys, kurang lebih seperti itu. Nah, ini pulse. Pulse itu buat ini ya, apa? Buat nampilin kalau kita lagi musikan nih, dia bakal ada gambar grafik-grafik itu tuh. Grafik-grafiknya yang ke atas bawah gitu tuh. Look screen pulse, quick setting pulse. Nah, ini quick setting pulse nanti dia bakal muncul nih di bagian sini ya nih, di bagian sininya nih, di bagian sini gitu. Dia bakal muncul itunya grafik diagramnya, grafik diagram. Navigation bar cuma seperti ini guys. Navbar style kita pilih yang One UI. Oke, ini belum muncul, kita matiin lagi, kita nyalain lagi. Nah, baru dia muncul guys. Nah, ininya biasa kita rapatin aja guys. Tuh seperti itu guys. You understand? Nah, kita open aja guys, karena navigasi touchscreen saya masih berfungsi. Nah, untuk general setting gitu, unlimited Google Photo Storage, your device will be indefinite as Pixel XL to get unlimited Google Photo Storage at original quality. Oh iya nih, oh iya nih, kemarin juga saya nemu nih di customer mencari S nih, yang ini nih tuh. Jadi untuk kan katanya dari aplikasi Google Foto nih update Januari tahun update tahun lagi, update Januari tahun 2022 tanggal 2. Nah, itu dia kalau kita ngupload foto ke Google, ke aplikasi ini Google Foto gitu, dia akan memakan penyimpanan Google Drive-nya. Nah, kalau misalkan fitur ini kalian aktifin, dia akan unlimited guys. Jadi kita tenang aja, mau kita ngupload 10 giga foto, 10 giga gitu, mau video mau apa, dia nggak bakal penuh penyimpanannya. Jadi unlimited, free gitu. Nah, kita masuk ke bagian baterai. Nah, idle manager. Nah, stop L non essential background process when the device in EDL gitu. Nah, ini kalian aktifin aja guys. Nah, untuk notifikasi, story notifikasi ini aktifin aja guys, karena fiturnya bermanfaat banget, mantap jiwa, mempesona. Nah, untuk bagian suara nih, tuh suara. Tuh seperti itu guys. Nah, ini bagian tampilan. Nah, ini kan live display nih tuh.
ada riding mode. Kalau fitur dinyalain dia bakal jadi abu-abu semua gitu. Color calibration, nah ini kita bisa setting tuh guys, tuh seperti itu. Oke. Nah untuk layar kunci, nah ini kurang lebihnya seperti ini. Tambahkan teks di layar kunci, misal awali dengan rokok sebatang, iya iya. Oke. Tapi generasi refresh, nah tuh dia muncul. Nah ini putar otomatisnya kita bisa bagian aktifkan deteksi wajah gitu. Kalau wajah kita ke sini, dia akan ke sini juga. Tuh begitu guys. Nah untuk keamanan, untuk pola sidik jari semuanya aman guys. Ini auto reboot off. Oh ya ini nih, automatic reboot to device if the phone has been unlocked with the selected numbers of hours. Nah ini nih, kan ini kan di custom permainan kan belum ada nih fitur auto reboot nih. Ini bukan nge-reboot otomatis perangkat ya, bukannya. Jadi kalau misalkan kita bisa pilih nih, tuh 2 hari ya, tuh 2 hari. Nah setelah 2 hari, nah misalkan nih kita kan masih 1 hari nih. Nah 1 hari kan sidik jari kan masih bisa nih ya, sidik jari masih bisa tanpa nggak usah gituin swipe ke atas dulu baru masukin pin atau pola gitu, nggak usah. Nah kalau ini nih, kalau kita milih 2 hari, nah setelah lewat 2 hari nanti dia bakal minta pola atau pinnya guys, seperti itu. Ini aktifin. Untuk sistem gestur ya kurang lebih seperti ini guys. Quick touch. Nah kita masuk ke bagian tentang ponsel versi Android. Nah untuk drop face-nya dapat 12 official Xiaomi 2022 bulan 2 tanggal 8. Nah untuk maintainernya Kevin Foss. Untuk update keamanan Androidnya 5 Januari 2022. Dan versi kernelnya nih, nah untuk versi kernel bawaannya yang sebelum saya ganti nih, dia memakai kernel Zealous Modified 4.9.298. Berhubung itu kernelnya boros baterai dan cepat keanget itu, nah saya ganti pakai kernel Java Androidika gitu. Untuk status remixnya and forging guys. Nah untuk video syukuran tuh nanti gua akan bikin lagi videonya guys. Oke, para lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, bye bye. Jangan lupa subscribe.